Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Alawiyah dari Kober Al Husna, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan menggali informasi tentang pondok pesantren yang pada zaman ini sedang marak-maraknya putra-putri ibu dan bapaknya untuk bersedia ke pondok pesantren. Nah, untuk kita lebih tahu lanjut tentang informasinya, mari kita berbincang dengan salah satu teman saya yang berada di pondok pesantren. Nah, kebetulan nih saya akan mewawancarai teman saya yang dia berasal dari pondok pesantren. Boleh Kak perkenalan dulu mungkin? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Adelia, salah satu santri di Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid ini. Ya baik, saya boleh kamu mewawancara Kak Siva? Boleh banget. Boleh, baik. Saya izin ya. Di sini pertanyaannya, eh, siapa sih pendiri Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid itu, Kak? Nah, pendiri Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid ini yaitu Kiai Haji Ade Ahmad Hidayatullah yang sekarang alhamdulillah masih ada dan masih sehat, dan beliau eh, tidak sendiri ya, pastinya beliau bersama dengan istrinya yaitu Hajah Ai Syahidatul Wadiah. Seperti itu, Kak. Oh iya. Terus Kak, kalau lokasinya tuh di mana Kak Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid itu? Nah, untuk lokasinya kita tuh ada di Kampung Bojonglengas atau SGD Bojonglengas, yang tepatnya tuh dekat sama SMP 1 Majalaya. Seperti itu. Emang agak masuk gang sih sebenarnya, Iya, tapi iya. awalnya pondok ini tuh nggak di sini, Kak. Awalnya tuh ada di Saparako di sana, dan di sana karena mungkin kurang ya lahannya, jadi pindah ke sini dan semakin luas semakin lebar. Itu tuh berdekatan dengan SMP Mayuan ya? Iya betul. Itu tuh memang santri sekolah di sana atau gimana Kak? Oh enggak, karena eh, waktu dulu sih sebetulnya belum ada sekolahnya ya Wahdatul Tauhid ini, dan baru keluar sekolah itu tahun berapa ya? Udah 3 tahun ke belakang kalau nggak salah ya, 3 tahun ke belakang itu baru mengeluarkan sekolah SMP, dan di tahun 1 tahun ke belakang itu udah ada SMA-nya. Jadi kita tuh di sini santri semua yang mau pesantren atau pesantren itu sudah ada disediakan fasilitas belajar mengenai ilmu pengetahuannya di pesantren Nahdlatul Ulama. Nah, nama sekolahnya itu SMP SMA Nahdlatul Ulama, seperti itu. Jadi mungkin tidak usah keluar berarti ya Kak kalau sekolahnya karena kan sudah ada di pesantrennya gitu. Ya, jadi semua harus di sini. Jadi santri sekaligus siswa. Oh iya. Baik. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, kalau di sini nih Kakak kira-kira kapan nih pertama masuk ke WT? Ya, Oke. ke pesantren gitu. Agak malu juga ya sebenarnya kalau bicara Iya. mengenai berapa lama udah di sini atau tahun berapa kesini. Kita tuh, aku sih sebenarnya aku ini udah di tahun 2012, pokoknya pas Iya. menincak 1 SMP. Oh iya, Dan berarti kebetulan lama lama juga ya Kak iya dari lumayan ya. 2015. Iya. Iya, segitulah ya, hampir 10 tahun. 10 tahunan? 10 tahun iya ada 10 sih. tahun ya? Hampir segituan sih. Terus alasannya gimana nih Kak? Apa karena tiba-tiba ingin masuk aja ke pesantren gitu atau disuruh orang tua misalkan atau kepengen sendiri gitu? Kayak alasannya sih yang pertama emang dari orang tua pun apa ya, ingin anaknya pesantren, kita ingin menjadi anak yang solehah mungkin dengan didikan pesantrennya, dan masuk ke pesantren ini tuh karena emang dekat jaraknya ke rumah gitu, jadi orang tua tuh nggak terlalu khawatir lah ya kayak gitu. Berarti rumah kakak memang di mana? Dekat banget. Ya nggak terlalu jauh nggak terlalu dekat sih sebenarnya, cuman Sedang gitu ya. ya masih daerah Majalaya sih. Ya, baiklah. Terus pertanyaan yang selanjutnya,
mengapa kakak memilih pesantren Wahdatul Tauhid? Sedangkan kan misalkan contohnya aja di Majalaya kan di Paseh gitu Majalaya banyak juga pesantren-pesantren yang memang daerah Majalaya tuh. Nah kan contohnya ada di Soldier, terus di saya lihat tuh di Ibun gitu ya kalau nggak salah terus di Mani Lancar. Tetapi memang mengapa Kak Syifa memilih Pondok Pesantren Wahdatul Tauhid? Kayak yang pertama itu karena alasannya jarak ya, karena waktu itu kan SMP jaraknya deket banget tuh sama SMP aku di Maiwan itu yang pertama. Terus selain itu juga aku tertarik sih sama tiga program unggulan yang ada di pondok pesantren ini, yaitu ulama ul amilin, solihin, dan juga apa ya? Aku lupa, Imam Mutakin. Ya seperti itu. Jadi aku tertarik sama tiga program unggulan yang ada di Wahdatul Tauhid. Berarti Masya Allah banget ya Kak, sudah 3 program unggulan itu mungkin kakak semuanya udah dapat nih ketiga-tiganya. Iya. Nah, terus Kak, apa saja sih pelajaran atau pembelajaran dan cara mengajarnya di pondok pesantren itu? Apakah kayak sekolah misalkan per kelas terus pakai bangku, pakai kursi, pakai meja atau gimana nih Kak? Oke, nah kalau pembelajaran di Wahdatul Tauhid ini khususnya kita tuh karena emang lekat banget akan takdim sama guru, kita nggak pakai kursi sama meja, jadi kita tuh hamparan seperti ini dan apa membawa meja lipat sendiri seperti itu kayak gitu. Dan untuk pembelajaran yang kita pelajari di Wahdatul Tauhid ini yaitu kitab kuning kayak Jurmiyah, Sorob, Sakinah, Riyadul Badiah. Kalau dasarnya seperti itu, kayak gitu kan. Dan sekolahnya pun sama kayak gitu, kayak ngaji biasa. Jadi Kepake itu ya? iya, gak pakai kursi sama meja juga. Cuman beberapa kelas pakai sih menggunakan karena mungkin menunjang ya fasilitas sekolah. Iya betul banget. Itu berarti di sekolah Wahdatul Tauhid juga berarti itu mengikuti pesantren ya Kak sekolahnya? Iya betul banget. Tetapi kalau misalkan hari libur gimana Kak? Kan kadang kalau misalkan libur suka dibarengin atau misah Kak? Biasanya tuh kalau pesantren kan cuman 2 tahun sekali. Terus kalau di sekolah kan ada hari libur-libur tertentu di kalender kan ada merah tanggal merahnya. Itu sekolah ikut libur juga sama pesantren atau pesantren yang ngikutin sekolah Kak? Nah kalau masa libur kita tuh sekolah mengikuti pesantren karena adanya SMP SMA Nahdlatul Ulama ini berkat adanya pondok pesantren ini seperti itu. Nah jadi semua aturan yang dibuat sama sekolah SMP ini mengikuti semua yang ada di pesantren seperti itu. Jadi termasuk sama libur juga tuh, kalau misalkan di sekolah libur kita mah gak libur kayak gitu. Jadi liburnya tuh mengikuti yang ada di pesantren. Biasanya pesantren tuh liburnya mulut dan juga Ramadan. Ya, berarti 2 tahun setahun 2 kali. Iya. Terus saya mau tanya lagi nih, bagaimana perasaan Kak Syifa ketika waktu pertama masuk ke pesantren itu tuh kan kadang kan kalau disuruh orang tua mah kadang suka ada yang nangis dan sebagainya. Nah, Kak Syifa gimana nih waktu pertama kali masuk ke pondok pesantren? Karena waktu dulu tuh pondok pesantren ini belum terlalu gede amat ya, sebesar sekarang enggak. Dan waktu dulu tuh waktu awal aku kesini cuma ada 10 kobong, 8 kobongnya itu santri putra, 2 kobongnya itu santri putri. Dan aku tuh masuknya di kobong 10 kebetulan. Nah di sana pas aku awal menjadi santri baru itu setiap minggunya itu ada santri yang udah gede ya, udah lama di sini itu nikah. Jadi setiap minggunya tuh diisi dengan kondangan seperti itu. Iya. Sepertinya seru ya kalau awal-awal. Nah, terus pas aku awal masuk pun
karena mama aku kan khawatiran banget ya. Ya. Jadi setiap paginya tuh dia tuh selalu ngasih sarapan setiap Iya. paginya. Setiap pagi, aduh. Iya. Masya Allah ya. Tapi sekarang mah Mama enggak. udah besar senang. Iya kayak gitu sih. Buat perasaannya kadang sedih juga ya karena belum terbiasa semua mandiri kan, harus nyuci baju sendiri. Terus banyak lah pokoknya kisah kehidupan yang ada di pondok pesantren ini mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya. Ya, gitu ya. Berarti baik Kak Syifa, terima kasih atas waktunya. Saya telah diizinkan mewawancarai Anda. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.